Smile, swing, sister, statistic, surprise, sudden. Smoke weed every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang Perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. selamat menonton. Kalian tahu gak sih bagaimana bentuk perlawanan fisik yang dilakukan bangsa Indonesia di berbagai daerah untuk mempertahankan kemerdekaan? Jadi, bentuk perlawanan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan meliputi pertempuran bersenjata di berbagai daerah seperti pertempuran Surabaya, Peperangan Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan pertempuran Medan Area. Selain itu, ada juga bentuk perlawanan gerilya di berbagai wilayah seperti Kalimantan yang diwujudkan melalui berbagai serangan dan strategi perlawanan terhadap pasukan sekutu Belanda. Halo semuanya, jadi kali ini aku akan memberitahu kalian apa saja sih strategi yang digunakan oleh para pejuang dalam melakukan serangan fisik di medan perang. Jadi, ada 4 strategi yang digunakan oleh para pejuang kita. Di antaranya yaitu 1. Melakukan serangan mendadak atau penyergapan. Para pejuang menyerang musuh dengan cepat, lalu mundur sebelum musuh terorganisir. 2. Menghindari serangan terbuka. Tidak sembarang untuk melawan musuh apabila kekuatan tidak seimbang. 3. Para pejuang memanfaatkan medan dan pengetahuan lokal seperti hutan, pegunungan, dan lingkungan setempat untuk tempat persembunyian agar tidak disergap oleh musuh. 4. Para pejuang berpindah-pindah pangkalan untuk mengantisipasi keamanan dan menghindari serangan musuh. Setiap 10 November. Dan dampak negatifnya, banyak korban jiwa. 10 November 1945 dan menimbulkan banyak korban. Ada beberapa pertempuran secara fisik di beberapa daerah, yaitu pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, pasukan sekutu datang ke Surabaya untuk melucuti senjata Jepang, namun membawa nica yang ingin mengembalikan kekuasaan Belanda. Insiden pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato dan tewasnya Brigjen Malabi memicu pecahnya pertempuran besar. Proses pertempuran kontak senjata terjadi sejak 27 Oktober 1945. Inggris mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan senjata. Pada 10 November 1945, pasukan Inggris melakukan serangan besar dari darat, laut, dan utara. Pejuang rakyat Surabaya melawan dengan semangat tinggi. Meski kalah persenjataan, pertempuran berlangsung beberapa minggu dan menimbulkan banyak korban. Dampak positif dan negatif dari pertempuran ini. Dampak positifnya menjadi dasar penetapan Hari Pahlawan pada setiap 10 November. Dan dampak negatifnya, banyak korban jiwa dan kerusakan besar di Surabaya. Akhir dari pertempuran ini, secara militer, Indonesia kalah karena Surabaya berhasil dikuasai oleh sekutu. Namun secara moral, Indonesia menang karena perlawanan ini menunjukkan tekad rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menginspirasi nasional berikutnya. Kata Jepang, namun sebenarnya ingin mengembalikan kekuasaan Belanda. Bandung Utara dikosongkan kedua pada 23 Maret 1946. Peristiwa ini berawal pada Oktober 1945 saat pasukan sekutu datang ke Bandung bersama Nica dengan dalih melucuti senjata Jepang, namun sebenarnya ingin mengembalikan kekuasaan Belanda. Tindakan ini memicu kemarahan rakyat karena memaksa warga menyerahkan senjata rampasan. Ketegangan memuncak saat sekutu mengeluarkan ultimatum pada 21 November 1945 agar Bandung Utara dikosongkan sebelum 29 November. Rakyat menolak dan melakukan perlawanan di Cicadas, Lengkong, dan Tegalega.
Setelah itu, Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua pada 23 Maret 1946 yang menuntut pengosongan Bandung Selatan. Dampak positif, memperkuat persatuan dan semangat juang rakyat, serta menambah nilai simpati dan pengakuan dunia terhadap perjuangan Indonesia. Dampak negatif, menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan kerugian materi bagi pihak sekutu. Akhir peristiwa, demi menghindari korban yang lebih besar karena kekuatan sekutu yang jauh lebih unggul, Tri di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Nasution memutuskan mundur sambil membumi hanguskan Bandung pada malam 23 Maret 1946. Kota pun habis terbakar dan melahirkan sebutan Bandung Lautan Api. Indonesia dan rakyat sipil, serta mengganggu keamanan penduduk di Magelang dan di Ambarawa oleh TKR di bawah pimpinan Kolonel Sudirman. Dan Pertempuran Ambarawa berawal dari insiden di Magelang setelah mendaratnya Brigade Artileri Divisi India ke-23 di Semarang pada 20 Oktober 1945. Pasukan Indonesia semula mengizinkan mereka mengurus tawanan perang di Magelang dan di Ambarawa. Namun setelah itu terjadi bentrokan. Ada juga dampak positif dan negatifnya dari perang Ambarawa. Dampak positifnya yaitu kemenangan Indonesia melemahkan posisi Belanda dan Sekutu. Wilayah berhasil direbut kembali serta menumbuhkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Dampak negatifnya yaitu banyak korban jiwa dari pihak Indonesia dan rakyat sipil, serta mengganggu keamanan penduduk. Setelah itu, akhir dari pertempuran ini dimenangkan oleh TKR di bawah pimpinan Kolonel Sudirman dan dikenang melalui Monumen Palagan, Ambarawa, serta peringatan Hari Juang Kartika sebagai hari jadi TNI Angkatan Darat. Adanya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang mungkin. Serangan ini muncul sebagai reaksi atas pada pukul 6 pagi dipimpin oleh Letkol Soeharto di bawah koordinasi. Serangan umum adalah aksi besar yang dilakukan oleh TNI dan masyarakat Jogja untuk melawan Belanda. Serangan ini muncul sebagai reaksi atas agresi militer Belanda II pada Desember 1948. Tujuannya untuk menunjukkan pada PBB bahwa Indonesia dan TNI ada dan kuat sekaligus membangkitkan semangat juang rakyat. Serangan ini berlangsung pada tanggal 1 Maret 1949 pada pukul 6 pagi dipimpin oleh Letkol Soeharto di bawah koordinator Kolonel Bambang Sugeng. Pasukan Indonesia berhasil menguasai Jogja dan titik-titik tertentu. Keberhasilan ini membuat dunia percaya bahwa keberadaan RI memperkuat perjuangan diplomasi Indonesia dan mempercepat pengakuan kedaulatan lewat Operasi Meja Bundar KBM tahun 1949. Ada juga dampak positif dan negatif dari serangan ini. Dampak positif, menggunakan posisi diplomasi Indonesia di kancah internasional dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap TNI. Karena berhasil membuktikan bahwa Indonesia masih ada dan memiliki kekuatan militer yang mampu melawan Belanda. Dampak negatifnya, adanya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang mungkin timbul dari pertempuran itu. Setelah Perang Dunia Kedua, Sekutu di bawah pimpinan Lord Louis Mountbatten datang ke Indonesia. Tujuannya untuk melucuti Jepang dan mengembalikan kekuasaan Belanda. Pasukan Sekutu dipimpin Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 bersama Nica. Waktu itu rakyat Medan marah karena dianggap dijajah kembali. Kronologi pertempuran Medan Area. Pada tanggal 13 Oktober 1945, perwira Nica AWS Malabi menghina Buddha Indonesia yang memakai rencana darah putih dengan merampas dan menginjaknya. Pada tanggal 1 Desember 1945,
Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan senjata serta membatasi wilayah Medan Area dengan papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area. Pertempuran pada tanggal 10 Desember yang terjadi besar-besaran di Medan. Pada bulan April tahun 1946, Sekutu berhasil menguasai kota Medan. Dan pada tanggal 10 Agustus 1946, pertempuran di tebing tinggi. Dan terakhir pada tanggal 19 Agustus 1946 terbentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area atau KRLMA Medan Area yang dipimpin Matang Sitepu dan Jamin Ginting. Dampak negatif pertempuran Medan Area. Yang pertama, banyak korban dari kedua belah pihak. Yang kedua, perekonomian di Medan lumpuh. Yang ketiga, rakyat Medan terpaksa mengungsi karena infrastrukturnya pada hancur. Dampak positif pertempuran Medan Area. Yang pertama, memperkuat persatuan rakyat Indonesia. Yang kedua, mendapat dukungan dari daerah-daerah di Sumatera. Akhir pertempuran Medan Area. Pada tanggal 26 Januari 1947, perundingan dari negara Indonesia dan Belanda dilakukan. Pada pertengahan Februari 1947, gencatan senjata berlaku di seluruh Indonesia dan diumumkan lewat radio Yogyakarta.